Rabi Jodoh Ampiran. Meskipun mendapat jatah uang nelembuk setiap bulan, Untung tidak kuat juga menolak tawaran menikah si Semok Nur Laila. Memang, istrinya memberi jatah uang nelembuk dengan syarat ia tidak mempunyai pacar atau menikah lagi dengan perempuan idaman lain. Tapi, menjelang tahun keempat, imannya oleng dan nyebur di hatinya Nur Laila. Jadi, tanggung basahnya. Sejujurnya, ia adalah pemuda yang biasa-biasa saja. Mudah sekali dilupakan jika melihat tampangnya yang mirip ikan cucut. Kelebihannya hanya satu, lesung pipinya. Tapi ia tipikal laki-laki yang selalu bisa membahagiakan orang lain dengan cerita-ceritanya, terutama mengenai istrinya dan telembuk-telembuk yang pernah ditidurinya. Ia menceritakan bagaimana istrinya seperti kuda betina yang meringkik di ranjangnya. Katanya, istrinya lihai, memainkan lidah dan mengatur goyangan ketika berada di atas tubuhnya yang kerempeng. Saya tidak mengerti kenapa ada orang sesial dan seberuntung dirinya. Setiap kali kalah judi kartu di warung Yukasmia, ia selalu mempunyai alasan untuk pulang. Dan yang paling sering masuk angin. Tapi kemudian ia mendadak bersemangat ketika diminta menceritakan Wasti, istrinya yang kini berada di Taiwan. Setelah kupikir-pikir, tak ada sedotan. Untung menghentikan bicaranya. Kemudian ia mendekatkan mulutnya ke telinga saya. Tak ada sedotan mulut bawah yang senikmat miliknya. Kamu tahu kan maksudku? Ia tersenyum. Untuk mendapatkan perempuan seperti Wasti, kamu harus banyak belajar, katanya sambil menepuk pundak saya 3 kali. Seolah-olah memberi isyarat keramat bahwa saya bisa seperti dirinya. Dari semua telembuk yang pernah ia coba, hanya istrinya yang bisa memuaskan imajinasi ranjangnya. Kadang selepas bercinta dengan telembuk, ia menelpon istrinya. Dan ia katakan, dari 80 telembuk yang pernah kucoba, tidak ada yang sanggup menandingimu. Setelah mengatakan itu, ia menyeruput kopinya, lalu tersenyum ke arah saya. Seolah ingin mengatakan, kamu harus lebih banyak belajar untuk menjadi laki-laki sepertiku. Sikapnya, ia benar-benar menjengkelkan dan secara tak sadar saya masuk ke dalam bualannya. Semula, saya pikir ia sengaja melebih-lebihkan ceritanya, mengingat tampangnya yang mirip ikan cucut dan tubuhnya yang kerempeng. Tapi, kurang ajarnya, setiap kali saya bertemu telembuk, nama Untung tak pernah luput dari ceritanya. Misalnya, mengenai kebiasaannya menceritakan gaya bercinta favorit istrinya, termasuk menelpon istrinya ketika sedang bercinta dengan telembuk. Untung juga sering menceritakan lelucon-lelucon hidupnya sehingga ia merasa diperlakukan seperti bukan telembuk. Dan menurutnya, Untung adalah laki-laki yang paling romantis dari semua pelanggannya. Mendengar cerita itu, saya mulai mempercayai bualannya. Tapi ada satu telembuk yang tak boleh disentuhnya, yaitu Diva. Istrinya tidak ridho dunia akhirat, katanya. Ia mempunyai kekhawatiran Untung terkena pelet Diva. Takut cinta suaminya akan rontok ketika bertemu Diva. Lagi pula Mak Dayem mendiang germonya itu tak akan merelakan anak masnya disentuh laki-laki pengangguran macam Untung. Bisa-bisa ia bangkit dari kuburnya dan mengatakan, Untung adalah jenis laki-laki miskin yang pemalas, yang mempunyai nafsu lebih besar dari isi kepalanya. Dia lebih pantas bercinta dengan gedebok pisang. Mulanya Untung tidak percaya Wasti benar-benar mencintainya. Selain ia dilahirkan dengan rasa ketidakpercayaan diri, setelah berkali-kali ayahnya dan orang-orang tua di kampung kami menceritakan bagaimana ia dilahirkan, ia membayangkan ketika istrinya pulang dari Taiwan,
sudah membawa laki-laki idaman lain dan nasibnya akan menjadi duda yang mengenaskan. Ia mengira cepat atau lambat istrinya akan menceraikannya setelah sadar kalau dirinya hanya menetek di istrinya. Aku sudah siap dengan resiko sial yang akan menimpaku, jadi aku tidak perlu takut untuk terkena sial, yang kata orang-orang sudah menjadi kutukanku. Tapi nyatanya, sampai sekarang Wasti lengket denganku. Barangkali ini karena jimat pengasihan yang diberikan Mang Darlan kepadaku, An. Kemudian, ia membuka dompetnya dan memberikan jimatnya pada saya. Saya menolaknya. Dan saya katakan padanya kalau ia lebih membutuhkannya. Ia menatap dengan wajah congkak. Lalu kembali mengeluarkan jimat dari dompetnya. Aku masih punya 3, An. Lihat ini. Simpan baik-baik. Itu asli kulit harimau putih. Akhirnya saya terima juga jimat itu. Esoknya, saya berikan ke keriting. Setelah mendapat kepercayaan diri dari jimat pengasihan, Untung menemukan bola baru dalam hidupnya. Terutama bagaimana cara mendekati perempuan. Kemudian ia kembali menemui saya di warung Yukasmia dan berkata bahwa Nelembuk tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Berkali-kali ia mengeluhkan hal itu kepada saya. Katanya, ia kurang bergairah dalam bercinta. Hidupnya benar-benar membosankan. Tapi bagi saya alasan utama kenapa ia mengeluhkan itu tak lain karena seorang perempuan bernama Nur Laila. Tanpa sepengetahuan istrinya, jatah uang Nelembuk ia pakai untuk pacaran. Ia katakan pada Nur Laila, kalau ia sudah bercerai dengan istrinya yang ada di Taiwan, Nur Laila percaya. Dan lagi-lagi ia berkata pada saya bahwa ini karena jimat pengasihan yang diberikan Mang Darlan kepadanya. Namaku Untung. Sekarang biar aku yang menceritakan bagaimana sebuah nama menentukan nasibku, terutama soal Rabi, dan juga bagaimana seekor burung bisa menentukan jalan nasib seseorang di kampungku. Arti sebuah nama. Usir burung itu. Setan alas. Dengan susah payah, orang-orang berusaha mengusir burung titililil. Tapi suara burung itu seakan-akan tak pernah pergi dari makam keramat jati. Bau alkohol, balsem, minyak angin, parfum murahan, keringat, menguar memenuhi makam keramat jati. Titililil itu artinya titip anak. Jika burung itu terus berbunyi, maka itu tanda akan ada yang kena sial. Dulu bapakku pernah mengatakan itu padaku dengan kretek yang masih menempel di mulutnya. Ketika itu usiaku masih 4 tahun. Jika malam-malam burung itu berbunyi, cepat-cepat bapakku menyuruhku masuk ke dalam rumah. Supaya aku tidak kena sial. Dan katanya lagi, ketika emakku mau melahirkanku, burung itu terus berbunyi dan berputar-putar di atap rumahku. Berkali-kali bapakku mengusir burung itu, tapi burung sialan itu tidak pernah pergi dari atap rumahku. Sampai akhirnya aku lahir. Meskipun aku lahir dengan selamat, tapi hidupku akan membawa sial. Dan celakanya burung kelaminku juga akan kena sial. Tepatnya hubungan asmaraku akan selalu kandas, alias gagal rabi, gara-gara burung keparat itu, burung sialan itu. Maka untuk menangkal kesialan, aku diberi nama Untung. Meskipun kata orang kampungku lebih banyak gagalnya. Sekarang aku tahu kenapa di kampungku banyak sekali orang bernama Untung. Tingeling, seorang laki-laki melempar batu ke arah pohon asem di pojok makam. Tepat arah suara burung titililil. Tolong, Mang! Mang! Mendengar ada orang berteriak dari pojok makam. Dengan cepat laki-laki itu berlari menuju suara teriakan yang kemudian diikuti yang lain. Tolong, Mang!
"Mang, tolong!" Seorang perempuan berusaha melepaskan tubuh laki-laki yang menindihnya. Tapi tak bisa, seorang laki-laki gendut tergolek kaku di atas tubuhnya. Mati. Mulutnya sedang mencaplok puting susu, sementara penisnya masih menancap di vagina telembuk montok itu. Gusti Pangeran, ini beneran mati, celetuk seseorang setelah ia melepaskan telembuk itu dari laki-laki gendut yang menindihnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo, cepat diangkat, kata seorang sambil mengajak yang lain untuk mengangkat tubuh laki-laki gendut itu. Diangkat kemana? Tanya yang lain. Ini kan Mang Daswan, blok bojong kaok. Kasih tahu istrinya. Ia menuding ke arah bocah yang ikut berkerumun. Lantas bocah itu bergegas keluar dari kerumunan. Lagian rabi di atas kuburan. Gusti Pangeran, amit-amit, jangan sampai kualat. Ujar telembuk itu setelah memakai pakaiannya. Sesaat kemudian orang-orang mengangkat mayat Mang Daswan ke rumahnya. Mereka bubar dan mulai kasak kusuk membicarakan Mang Daswan yang mati terkena kutukan. Setelah melihat kejadian itu, aku mulai takut terhadap diriku sendiri. Aku takut bagaimana kutukan itu bekerja dengan sangat kejam kepadaku dan keluargaku. Dengan ketakutan yang masih mengganduli hatiku, aku kembali berjalan menyusuri keramaian makam Keramat Jati, RCTI. Nama kampungku Cipari, tapi orang kampungku lebih sering mengaku sebagai orang Cikedung. Aku sendiri tidak dapat menemukan alasan yang tepat kenapa orang kampungku lebih suka mengaku sebagai orang Cikedung. Selain memang kampungku masih satu kecamatan Cikedung, Cipari artinya air padi atau air kesuburan. Kendati begitu jika musim kemarau kampung kami seringkali kekurangan air dan jika musim hujan mudah kebanjiran. Meski mana mene ketemu blesake, orang-orang kampungku setiap tahunnya selalu mengadakan upacara munjung untuk ngalap berkah leluhur kami. Supaya padi-padi kami telah dapat tumbuh dengan montok berkat doa-doa mereka di liang lahat sana. Menjelang musim tanam, warga kampungku akan menyiapkan upacara munjung di salah satu makam keramat, namanya Keramat Jati. Walaupun di makam itu tak ada satupun pohon jati. Kupikir orang kampungku mempunyai masalah dengan pemberian nama. Kenapa orang suka sekali menuliskan sesuatu yang tidak ada? Kenapa namaku untung setelah dinyatakan sial oleh warga kampung? Bagiku ini juga masalah. Upacara munjung ini dilaksanakan untuk ngalap berkah leluhur sebelum para petani menanam padi. Bau kemenyan akan menyeruak memenuhi makam. Asapnya mengepul menerabas pohon-pohon yang besar lalu lenyap di dalam kegelapan. Hari ini kuburan disulap menjadi pasar malam. Bahkan keranda tempat biasa menggotong mayat seringkali ditiduri para pemabuk dan begundal kampung. Rumah-rumah kuburan akan laris dipakai kencan muda-mudi dan kadang menjadi tempat praktik telembuk. Orang-orang berseliweran, berkeliling di seputar keramaian, para pedagang berbaris di tepi-tepi jalan dan di sela-sela makam. Penjual wayang kertas, kapal otok-otok, penjual jimat palsu, buku mujarobat lengkap, tuntunan sholat, kumpulan doa-doa, penjual CD dangdut, kue serabi, kue cucur, nasi goreng, martabak, sampai jual diri alias nelembuk. Semua mendapat berkah, kecuali bagi yang terkena sial seperti Mang Daswan. Banyak orang mengatakan Mang Daswan belum permisi pada jin penunggu. Banyak orang mengatakan Mang Daswan belum permisi pada jin penunggu makam. Kemarahan jin itulah yang dipercaya mengundang burung titililil menjemput kematiannya. Kupikir setelah melihat kejadian Mang Daswan mati, aku juga akan terkena sial. Lebih-lebih aku dilahirkan dengan membawa kutukan.
Tapi apa yang kubayangkan itu remuk ketika melihat seorang perempuan bahedol berjalan di antara kerumunan tersenyum kepadaku. Hanya kepadaku. Namanya Wasti. Ia seorang janda muda di kampungku. Senyuman itu mengantarkan kami pada perkenalan yang intim. Kami menyusuri keramaian makam keramat Jati. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kutukan yang menimpaku. Aku sudah lupa dengan kematian Mang Daswan yang berakhir dengan menyedihkan. Malam itu, yang ada di kepala hanya Wasti. Wasti berusia 19 tahun. Orang kampung kami menyebutnya RCTI. Randa Cilik Turunan Indramayu. Kulitnya langsat, badannya kencang dan montok, rambutnya lurus sebahu dan matanya sayu. Ia tidak tampak sebagai seorang janda, malah lebih terlihat sebagai perawan lugu. Setelah bosan berkeliling, kami memutuskan pergi dari keramaian dan menyusuri jalan setapak menuju sawah yang tak jauh dari makam keramat Jati. Di sepanjang jalan, kami membicarakan banyak hal tentang lagu dangdut, kesukaannya, film India, hingga perceraiannya. Ia menceritakan mantan suaminya yang punya banyak utang dan hobi judi. Menurutnya, mantan suaminya adalah seorang pemimpi tak tahu diri. Sebenar-benarnya pemimpi kerjanya hanya melamun dan berjudi. Bahkan katanya suaminya sering menyia-nyiakannya di atas ranjang. Aku yakin tidak akan ada perempuan yang tahan dengannya, katanya sambil memandangku berharap aku menyepakati apa yang dikatakannya. Aku hanya tersenyum sambil memandangnya. Hingga tersadar kami sudah berjalan cukup jauh. Akhirnya kami memutuskan untuk mengasok di gubuk tengah sawah. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku melihat sawah yang masih gundul dan terlihat keperakan terkena cahaya bulan. Wasti menyandarkan kepalanya di bahuku, hatiku bergemuruh. Lalu kukatakan padanya, kalau aku menyukai senyumannya. Ia tersenyum dan kemudian menatapku. Wajah kami mendekat, mulut kami saling mengunyah. Tubuh kami rebah, kami lepas landas. Setelah bercinta, ia mengelus-ngelus ketiakku dan mengendusnya dalam-dalam. Sebetulnya aku agak risih. Baru kali ini ada seorang perempuan menyukai bau ketiakku. Hingga setelah berkali-kali, akhirnya aku bertanya padanya, "Kenapa kamu suka sekali mengendus ketiakku?" Aku mempunyai kebiasaan ini sejak kecil. Dulu, aku sering mencium ketiak bapakku. Tapi menjelang dewasa, aku berhenti karena malu pada teman-temanku. Sempat dulu aku mencoba mencium bau ketiak emakku, tapi aku tidak suka baunya. Kemudian aku mencium ketiakku sendiri, tapi rasanya aneh. Kamu tahu, kalau bau ketiak laki-laki itu menenangkan. Terangnya, kemudian ia memelukku. Malam itu kami tertidur lelap sekali, hingga suara azan subuh membangunkan kami untuk pulang. Percintaan kami malam itu sekaligus mengukuhkan bahwa aku kekasih barunya setelah 2 bulan ia menjanda. Jadi sejak malam itu, dalam kondisi apapun, ketiakku harus selalu bersih. Aku dan Wasti sama-sama menyukai film India, dan menurutnya, aku mirip dengan Shah Rukh Khan. Ia selalu merasa terpuaskan. Kendati setiap kali bercinta, ia merasa seperti bercinta dengan bintang film Bollywood itu. Bagiku, kemiripanku dengan Shah Rukh Khan adalah bentuk ketidakpuasan sudut pandang Wasti. Sebab hanya ia satu-satunya yang meyakini bahwa aku mirip dengan Shah Rukh Khan. Coba kamu tersenyum. Nah, coba kamu perhatikan lesung pipimu. Mirip Shah Rukh Khan, kan? Aku hanya mengangguk, yang sebenarnya tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Tapi aku menduga hubungan kami tidak akan jauh-jauh dari urusan ranjang. Sebab kupikir barangkali aku juga akan bernasib sama seperti mantan suaminya.
Lalu muncullah kata-kata mengerikan itu. Membosankan, tidak bisa diandalkan, modal kontol doang. Selepas musim panen, kami menikah. Alasanku sederhana, ingin membeli kembali uangku yang dulu kuberikan di resepsi pernikahan teman-temanku. Kini giliranku untuk menagih utang mereka. Hanya itu. Sebab tidak bisa berharap lebih dari itu. Sebab seperti yang sudah aku katakan tadi, aku akan bernasib sama dengan mantan suaminya dulu. Nur Laila dan ayam-ayam kesayangannya. Nur Laila terpaut 2 tahun lebih muda dari Wasti. Ia perempuan lugu yang lemah lembut dan penyayang ayam. Ia pernah menangis lantaran ayam pemberian neneknya terlindas motor. Untung hanya kakinya. Kalau saja sampai mati, ia bisa pingsan dan akan murung selama berhari-hari. Katanya, ayam itu adalah ayam pertama yang ia punya. Namanya Gatot Kaca. Dikarenakan bulunya yang hitam dan menurutnya mukanya mirip Gatot Kaca, meskipun itu ayam betina. Ketika itu aku hanya mengangguk dan berpura-pura sedih untuk menghiburnya. Kamu adalah satu-satunya perempuan penyayang yang pernah kutemui, kataku waktu itu. Namun tangisnya malah makin menjadi sambil memeluk ayam kesayangannya. Sementara aku merasa tolol melihat menangis sambil memeluk ayam kesayangannya. Ia tidak menyukai film India, berbeda denganku dan Wasti. Tapi di suatu siang menjelang sore, lepas memberi makan ayamnya, aku merayunya untuk menonton film India, sebab ini film India terbaik yang kutonton setelah hampir 4 tahun ditinggal Wasti ke Taiwan. Aku ingin mengulang kemesraan itu bersama Nur Laila. Hingga setelah beberapa kali gagal, aku kembali meyakinkannya kalau film yang akan ditontonnya berhubungan dengan kisah asmara kami, aku dan Nur Laila. Aku katakan padanya, ini film India terbaik yang pernah kutonton dan akan menyesal jika ia melewatkannya. Meskipun dengan malas-malasan, akhirnya ia mau menontonnya. Ketika film Rabne Bana Dijodi baru mulai, ia sudah protes. Katanya baru kali ini menonton film yang judulnya sendiri tidak ia mengerti. Lantas, aku bilang padanya, tidak penting mengerti judulnya. Yang penting, kamu paham ceritanya. Perkataanku itu sedikit membangkitkan semangatnya yang mulai kendor. Lalu, waktu yang ditunggu-tunggu pun muncul. Aku katakan pada Nur Laila supaya memperhatikan baik-baik arti syair lagu yang akan dinyanyikan Shah Rukh Khan. Tuj men rob dikhta hai. Aku melihat Tuhan di dalam dirimu. Harapanku ia akan tersanjung setelah membaca arti syair itu. Tapi Nur Laila malah melihatku dengan tatapan yang aneh. Ini film musyrik, A. Bisa murtad kamu. Setelah mengatakan itu, ia melengos. Pergi yang kemudian aku cepat menarik tangannya kembali. Itu salah artinya, sayang. Yang benar, itu aku melihat istriku yang cantik. Aku berbohong padanya. Ia melihat ke arah TV, kemudian menatapku. Cukup lama, lalu berkata, yang benar. Aku mengangguk. Ia masih menatapku. Seperti kurang percaya dengan apa yang kukatakan. Masa kamu tidak percaya sama aku? Setelah aku mengatakan itu, akhirnya ia mau melanjutkan nonton film itu. Usai menonton, kami makan di meja dapur. Kami masih saling diam. Di tembok depanku ada cicak makan nyamuk. Di pipi Nur Laila ada nyamuk nemplok. Aku ragu-ragu untuk mengusirnya, sebab masih ada sisa hampa di antara kami. Kami seperti dua remaja yang baru bertemu dan saling menyukai.
Akhirnya, aku memberanikan diri mengusir nyamuk itu dengan menyentuhkan telapak tanganku di pipinya. Tapi kemudian tiba-tiba ia menempelkan tangannya ke pipiku dan mencaplok mulutku. Mulut kami seperti mengunyah rasa hampa yang 2 jam lalu menimpa kami. Lantas aku membopongnya ke atas meja makan dan memompanya dengan penuh gairah. Ah, berhenti dulu. Azan maghrib. Aku masih terus memompanya tanpa menghiraukannya. Maghrib, berhenti dulu. Katanya lagi sambil menggoncang-goncang kedua tanganku yang mencengkram pinggulnya. Tapi aku hampir berada di puncak orgasme. Kepalang tanggung. Berhenti dulu, setan! Bentaknya sambil mendorong perutku dengan kedua kakinya. Aku terjengkang dan aku hanya melongo sambil menatapnya. Ini gara-gara nonton film musyrik tadi nih. Gertak Nurlaila sambil melihatku heran. Sambil menunggu azan maghrib selesai, kami berdua duduk di atas meja. Masih telanjang. Kami diam dan wajah kami sama-sama menatap ke depan. Tak ada suara di rumah ini, kecuali azan yang bersahutan di luar sana. Gigitan nyamuk sudah mulai terasa di tubuhku. Aku melihat ke arah Nurlaila. Ia masih menatap ke depan dengan muka datar. Ada 3 nyamuk menempel di kedua payudaranya. 1 di payudara kanan dan 2 di payudara kiri. Sempat terpikir, aku akan mengusirnya, tapi itu bukanlah ide yang menarik. Nurlaila menepuk payudaranya. Buah itu bergoncang. Aku menepuk nyamuk di pahaku. Kulihat burungku hampir menyusut. Lambat laun, terdengar suara tepakan di antara kami. Ketika azan maghrib selesai berkumandang, burungku sudah mengkerut. Nurlaila menatapku lalu berkata, "Untuk membangunkan, biar aku saja." Setelah peristiwa itu, aku lebih sering memikirkan arti potongan syair lagu. Tujmain rob dikhtahe. Padahal ketika aku menontonnya sendiri, sama sekali tidak terpikirkan untuk mengetahui arti setiap katanya. Apa mungkin karena kata musyrik yang dilontarkan Nurlaila hingga membuatku nampak blow on di hadapannya? Kuharap bukan karena itu. Kupikir Nurlaila mempunyai selera romantis yang berbeda. Baginya, memberi makan ayam-ayamnya bersamaku itu suatu bentuk keromantisan yang tak terhingga. Jadi, aku menduga Rabne berarti Tuhan. Sebab kata Rob mirip dengan bahasa Arab dan aku sering mendengarnya ketika dulu Mukimin berceramah di masjid. Ya Robbi, tunjukkan jalan yang lurus bagi bangsa ini. Sementara bahasa di kampungku, Rabi bisa berarti menikah, bisa berarti istri, dan bisa berarti bercinta. Bergantung pada saat apa kamu memakainya, dan aku kembali menjadi takut. Mengingat kata musyrik yang dilontarkan Nurlaila padaku. Jadi bisa saja kalau aku mengatakan Robi. Ketika aku ingin bercinta dengan istriku, artinya Tuhanku atau ketika aku memanggilnya Robi, juga bisa berarti Tuhanku. Memang tak ada Tuhan yang mau dimadu. Tapi siapakah orang yang menciptakan kata Rabbi? Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba berpikir serumit ini. Semoga tidak karena kata musyrik itu. Wah, yang punya Rabbi baru kayaknya senang amat. Celetuk seseorang sambil mengendarai motor melewati kami yang sedang berjalan di pasar Senenan. Ketika itu usia pernikahan kami baru seminggu berjalan.
kami hidup bahagia. Tidak kekurangan suatu apapun, lahir dan batin. Aku sudah melupakan istriku yang pertama, lebih tepatnya pura-pura melupakannya. Aku sudah hilang kontak, lebih tepatnya menghilangkan, dengan istriku yang sejak hubunganku dengan Nurlela yang sekarang sudah menjadi istri keduaku. Wasti nagih janji. 8 bulan setelah kami menikah, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan istri pertamaku dari Taiwan. Begitu sampai rumah orang tuanya, ia bergegas menuju rumahku. Rumah orang tuaku, beruntung emakku waktu itu sedang tidak ada di rumah dan bapakku bekerja di toko kelontong Kaji Daspan. Sebelum bekerja di toko Kaji Daspan, bapak dan emakku bekerja sebagai buruh di sawah Kaji Caca. Tapi karena uang dan perhiasan Kaji Caca raib digondol maling, orang tuaku dipecat. Alasannya karena aku membawa sial bagi keluarganya, yaitu Kaji Caca. Maka satu-satunya orang yang baik hati terhadap keluargaku hanya Kaji Daspan. Meskipun akhirnya ia mati dengan tertawa, dan orang kampung kami menyebutnya calon surga. Pertama kali Wasti melihatku, ia langsung menubrukku dan menghujaniku dengan ciuman. Ia haus dan lapar. Aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak berdaya menolak ciuman yang selaknat ini. Waktu itu hujan turun dengan lebat. Hanya terdengar desahan Wasti yang beradu dengan suara gemeretak hujan. Wasti tidak berubah. Ia selalu lihai dan tidak membosankan. Kami terkulai lemas. Setelah kami bercinta 5 kali di hari itu, selama hujan itu, ia mengusap-ngusap ketiakku sambil terus memandangi wajahku. Sesekali ia mengendusnya dalam-dalam, yang kemudian kembali memandang wajahku. Bagaimana rasanya? Masih sama? Masih. Apakah sudah ada yang menandinginya? Tidak ada. Hanya kamu yang bisa memuaskanku. Aku berbohong. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Nomormu juga tidak aktif. HP-ku hilang dan nomor teleponmu ada di situ. Aku kembali berbohong. Sudah berapa telembuk yang kamu tiduri? Tidak banyak. 100 kira-kira. Bilangnya dulu di telepon 80. Kan sekarang sudah bertambah, sayang. Wah, hebat kamu. Suamiku perkasa. Ucapnya manja sambil berkali-kali mengendus ketiakku. Awak abang. Akhirnya, apa yang saya pikirkan dan seperti yang semua orang pikirkan terjadi juga. Drama pelik ini mesti berakhir di sini. Hampir setengah tahun saya mengikuti cerita-ceritanya. Maka pada malam yang tak terduga ini, dalam akhir cerita yang biasa terjadi, Untung mesti memutuskan nasibnya. Kalau tak mau dibilang takdir di sini. Wasti dan Nurlaila saling menuduh merebut suami orang. Sementara Untung hanya melongo melihat 2 perempuan di depannya saling adu mulut dan mengeluarkan kata-kata kotor. Mendengar keributan itu, para tetangganya hanya melongok sejenak dari pintu rumahnya. Kemudian masuk kembali ke rumah masing-masing. Ada pula yang berteriak dari dalam rumah. Pelankan suaranya, Girik. Lagi nonton sinetron berandal tobat nih. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Untung pernah mengatakan pada saya bahwa ia sudah membayangkan bakal akan terjadi seperti ini. Lalu ia berkata dengan suara lirih, rasanya aku seperti si boy yang diperebutkan perempuan-perempuan cantik dan bohai.
Kupikir bapakku tidak salah menamaiku Untung. Si bangsat ini memang sudah menyiapkan akhir drama ini di kepalanya. Ia menginginkan hidup bersama Wasti dan Nurlaila. Tapi belakangan saya sering mendengar di warung Yukasmia kalau Nurlaila adalah seorang telembuk sebelum akhirnya tobat dan menjadi istrinya. Mungkin Untung malu jika banyak orang mengetahui istri barunya adalah seorang mantan telembuk. Maka untuk menutupi aib itu, ia menceritakan pada orang-orang kalau Nurlaila adalah bunga desa dari kampung Kresek. Sejak saat itu, saya meyakini kalau ia seorang pembual. Tapi apapun itu, Untung sudah menang banyak. Ia adalah satu-satunya orang bernama Untung yang beruntung dari semua nama Untung di kampungnya. Pilih mana? Gertak Wasti. Untung masih melongo mendengar pertanyaan Wasti. Aku tidak mau diwayu. Ketika itu, saya teringat lagu Emong Diwayu, Tidak Mau Dimadu, yang dinyanyikan Aas Rolani. Lagu itu betul-betul menguras air mata dan tidak ada hubungannya dengan cerita ini. Untung hanya mematung. Sementara itu, Nurlaila hanya menangis sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. Baik, kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, aku yang mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, Wasti ngeloyor dengan menaiki motor bebeknya. Untung masih diam mematung. Nurlaila masih menangis sambil mengelus-ngelus perutnya dan menyebut-nyebut nama ayam kesayangannya. Beberapa saat kemudian, Wasti kembali dengan membawa tas jinjing berwarna hijau tua. Dibukanya tas itu, diambilnya uang gepokan dan membantingnya di depan Untung. 20 juta. Wasti membelinya. Untung tak bisa menolaknya. Ia telah menjadi milik Wasti seutuhnya.